Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang sesi ke-6 ya. Buka halaman 35. Akibat hubungan seks di siang hari Ramadan. 35. Abu Syuja rahimahullah berkata, "Wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alail qada'u wal kaffaratu wa hiya itku raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain fa illam yastati fa it'amu sittina miskina likulli miskinin muddun." Di sini disebutkan barang siapa yang melakukan hubungan seks di siang hari Ramadan secara sengaja di kemaluan, maka ia punya kewajiban menunaikan qadha dan kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan satu orang budak beriman. Jika tidak didapati maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberi makan kepada 60 orang miskin, yaitu setiap satu orang miskin mendapatkan 1 mud. Mudnya nanti kita lihat, dibacakan dulu. Penulis kitab Fath al-Qarib berkata, orang yang terkena hukuman di sini adalah mukallaf, baligh dan berakal, yang berniat berpuasa sejak malam hari. Ia terkena dosa karena melakukan hubungan seks di saat puasa. Nah, berarti hubungan seksnya dosa. Dosa kecil, dosa besar? Besar. Tadi kemana? Kok tadi nggak ada suara? Ora seurunge ngopi. Oh, golek pakan paling. Dosanya dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Kalau sama istri orang? Dosa besar kuadrat katanya. Iya ada loh. Terus Muhammad Al-Hisni dalam Kifayah Al-Khiyar berkata, siapa yang merusak puasa Ramadannya dengan jima hubungan seks, maka dicatat baginya dosa. Nah, walaupun istri sendiri. Dosa. Apalagi yang pengantin-pengantin muda. Kalau mau nikahnya sudah darurat, mau nikahnya pas Ramadan gimana? Ya, maaf lah. Boleh nikah di bulan puasa, boleh? Boleh? Oh, resikonya kayak tadi berarti. Tapi malam loh. Malam kenapa? Berarti kalau siang hari jauh-jauh gitu, pokoknya nggak ketemu dulu. Ya. Ya siang hari dosa besar tadi harus dibahas. Ya sudah. Terus sedangkan bagi orang yang melakukan hubungan seks tersebut dalam keadaan lupa, puasanya tidaklah batal. Inilah pendapat yang dianut dalam mazhab Syafi'i. Itu kalau lupa. Kalau ingat di tengah-tengah lanjut batal. Iya. Terus adapun orang yang melakukan hubungan intim tersebut di siang hari Ramadan, maka ia punya kewajiban menunaikan kafarat. Berbeda halnya dengan seseorang yang makan dan minum di siang hari Ramadan. Tidak ada kafarat dalam hal itu. Nah, kalau makan minum, dia sengaja makan, sengaja minum, ya, tidak ada kafarat kayak begini, tebusan nggak ada. Namun kalau dia itu hubungan intim, nah ini baru kafarat berat. Terus bagi orang yang ada keringanan tidak puasa, seperti seorang musafir, maka ia tidak mendapatkan dosa ketika ia niatkan untuk mengambil keringanan rukhsah dengan melakukan hubungan intim di siang hari. Demikian keterangan dalam Kifayah Al-Akhyar. Ya, ini kalau istrinya juga puasa. Kalau istrinya nggak puasa ya nggak boleh. Iya kan? Dua-duanya tidak puasa. Namun kalau ada mau akal-akalan bisa juga ini. Ayo kita berdua pergi safar aja. Nah. Kenapa saya beritahu lagi ya? Pikiran udah pergi jarak safar gitu ya.
Safarnya 85 kilo, dia dapat lebih dari 85 kilo pokoknya. Oh punya tekan Surabaya weh. Ya sami mau saya. Itu strategi. Iya. Tapi kok iso mikir kayak gitu itu loh. Pak cuma sapa sama orang lain. Udah. Pun. Ya, wis menang. Terus adapun dalil. Adapun dalil tentang hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seks di siang hari bulan Ramadan saat puasa disebutkan dalam hadis Abu Hurairah berikut ini. Nah, ia menyatakan, lihat saya baca hadisnya. Bainama nahnu julusun dan Nabi SAW isja'ahu rajulun. Suatu hari kami pernah duduk di dekat Nabi SAW, kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau. Lalu pria tersebut katakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, celaka aku." Kenapa? Nabi SAW berkata, kenapa kamu? Malaka, apa yang terjadi padamu? Pria tadi menjawab, waqa'tu ala imraati wa ana shaimun. Aku menyetubuhi istriku sedangkan aku sedang puasa. Lapor ke siapa? Nabi SAW. Masih mending dia mau lapor. Ya orang ya boy. Masih mending kan dia lapor kan? Ya, dia ngaku salah. Ada yang berbuat nggak ngaku-ngaku salah juga. Iya kan? Ada yang selingkuh bolak-balik belum ketahuan. Kalau ini dia mau tobat. Apakah engkau memiliki? Ditanya lagi di sini. Padahal aku sedang puasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya, hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Apakah engkau memiliki seorang budak? Kalau tadi Abu Syuja katakan budak mukminah yang dapat engkau merdekakan. Dia jawab, la. Tidak ada. Disuruh bebaskan satu orang budak. Ada enggak? Tidak ada. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Berarti 60 hari. Berturut-turut. Jika baru 10 hari nggak kuat, ulangi lagi. Bukan nggak kuat, dia batalin gitu. Dia hari ke-11, saya istirahat dulu. Nggak bisa, ulang lagi. Harus berturut-turut syaratnya. Ya, pokoknya coba dulu ini. Siapa suruh? Nekat. Terus dia jawab, pria tadi menjawab, la, tidak. Fama kasan Nabi, kemudian dijawab oleh fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin? Pria tadi juga menjawab, la. Tidak. Apa urutannya tadi? Coba lihat. Bebaskan satu orang budak. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia jawab juga, la, tidak. Jadi sudah berbuat 3 ini, ditanya nggak bisa 3-3-nya. Ya, terus dia jawab, la. Famakasan Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu kemudian diam. Lantas fabaina nahnu ala dzalika utiya Nabi SAW bi araqin fiha tamrun. Ya, kemudian dibawa keluar ketika itu kurma. Tatkala kami dalam kondisi diam, ada yang memberikan hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi SAW. Kemudian beliau SAW itu berkata, aina sa'il? Di mana yang bertanya? Kemudian dijawab, saya tadi yang tanya. Khuzha fatasaddaq bihi. Ya, ambillah ini dan bersedekahlah. Kemudian pria tadi mengatakan, a'ala afqara minni ya Rasulullah, wallahi ma baina labataya yuridul haratain ahlu baitin afqara min ahli baiti. Kan tadi dia tidak mampu beri makan pada 60 orang miskin kan, terus dia dikasih kurma. Maka kemudian Nabi SAW tanya, dia itu bilang pada Nabi SAW, apakah akan aku berikan kepada orang yang miskin dariku? Wahai Rasulullah, demi Allah tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku. Berarti dia orang kere, miskin, nekat. Nekat siang-siang, coba lihat. Ngawur.
Suruh beri makan 60 orang miskin nggak bisa kan? Terus Rasul, aduh, ini kayaknya memang benar miskin dia ini. Terus kasih keluar, ada hadiah kurma tadi diberikan kepada dia, ini kasih untuk keluargamu. Wahai Rasulullah, saya kasih ke maksudnya dia belum tanya dulu. Ini apakah saya kasih ke orang miskin yang lebih miskin daripada saya? Sedangkan dari ujung timur sampai ujung barat kota Madinah yang paling miskin itu adalah saya ini. Kemudian fadahikon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Artinya tertawa ya agak tidak seperti biasanya. Kemudian beliau SAW berkata, kalau begitu at'imhu ahlaka, berikan makanan tersebut pada keluargamu. Wes enak banget. Iya tak? Enak sekali dia ini. Sudah salah, kere lagi, dapat hadiah, suruh kasih untuk keluarganya. Terus menurut mayoritas ulama, jimak bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan di waktu berpuasa dengan sengaja dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan, mengakibatkan puasanya batal. Wajib menunaikan qada, ditambah dengan menunaikan kafarat. Terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Wanita yang diajak hubungan jimak oleh pasangannya tanpa dipaksa, puasanya pun batal, tanpa ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini. Berarti kalau perempuannya dipaksa, puasanya batal enggak? Perempuannya dipaksa. Laki-lakinya yang maksa, perempuannya ini enggak bisa mengelak dari itu. Ini tadi lo lihat tuh, kalau tanpa dipaksa batal. Artinya sama-sama mau. Namun kalau dipaksa, lakinya batal, yang perempuan tidak. Terus namun lihat baca, Namun yang nanti jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, apakah keduanya sama-sama dikenai kafarat? Nah, sekarang siapa yang bayar kafarat tadi? Nah, baca dulu. Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadan tidak punya kewajiban kafarat. Yang menanggung kafarat adalah suami. Nah, syukur lagi suami, coba lihat. Yang nakal siapa biasanya? Suami. Berarti yang nakal suaminya kok. Berarti yang nanggung kafarat siapa? Suami. Alasannya, dalam hadis di atas, Nabi SAW tidak memerintahkan kepada wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafarat sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kafarat, maka Nabi SAW tentu akan mewajibkannya dan tidak mendiamkannya. Selain itu, kafarat adalah hak harta. Oleh karena itu, kafarat dibebankan pada laki-laki sebagaimana mahar. Kan hak harta. Nafkah juga dari suami kan? Maka suami yang nanggung. Berarti kalau suruh puasa, suami 2 bulan berturut-turut. Itu kalau 1 kali. Kalau besok dibaleni meneh, tinggal kalikan 2. 4 bulan berturut-turut. Besoknya lagi, nyoba lagi 3 kali. 6 bulan berturut-turut. Paham? Terus kafarat yang harus dikeluarkan kesimpulannya. Kafarat yang harus dikeluarkan adalah dengan urutan sebagai berikut. A. Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat. Dan B. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan C. Jika tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud makanan. 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? 2,5. Setengahnya 1/4. Setengahnya lagi berapa ons? Sekitar 6 ons. Iya tak? Sekitar 6 ons. Nah, itu yang dikeluarkan. Namun ini standar Abu Syuja. Ya, nanti saya akan terangkan kalau bahas video nanti. Terus, jika orang yang melakukan jimat di siang hari bulan Ramadan tidak mampu melaksanakan kafarat di atas, kafarat tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu.
Hal ini dikiaskan, dianalogikan dengan bentuk utang piutang dan hak-hak yang lain. Nah, demikian keterangan dari Imam Nawawi. Berarti dia tadi kan malah dikasih kurma. Kafaratnya jadi hilang enggak? Enggak. Nanti tunggu dia mampu. Namun qada puasa dilakukan enggak? Kan puasanya batal tadi. Qada atau tidak? Qada. Ya, qada puasa tetap dilakukan. Berarti kewajibannya dua. Yang pertama qada, yang kedua bayar kafarat. Kafarat urutannya apa? Membebaskan satu orang budak. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu kalau 1 hari. Kalau misalnya pagi hubungan, jam 3 dibaleni meneh. 1 hari. Dihitung berapa? Kalikan 2 apa 1? 1. Kalikan 2 apa 1? 1. Namun tetap dosa double. Bisa kuadrat tetap. Ya. Namun tetap kafaratnya 1 karena 1 hari. Iya toh? Karena paginya sudah batal. Makanya jangan coba-coba. Wallahu alam, istirahat dulu 10 nanti sampai zuhur ya. Sampai zuhur, bar zuhur langsung biar panjenengan siap-siap. 10 menit jarang apa ini. Nah, ini masih bisa zuhur nanti jam 11.45. Jika suami istri batal karena suatu keadaan lain pada pagi harinya, lalu pada sore harinya pasangan itu hubungan intim, apakah hukum qada atau kafarat yang berlaku? Kalau keduanya misalnya ya duanya tidak lakukan puasa karena ada uzur, boleh lakukan hubungan intim. Wallahu a'lam. Afwan, Ustadz mau bertanya, bagaimana dengan orang yang sedikit menahan dan tidak mampu berpuasa serta berasal pula dari keluarga yang kurang mampu untuk membayar fidyah? Berarti tunggu sampai mampu bayar fidyah, masih jadi utang tumpukan untuk fidyahnya. Satu lagi, bagaimana dengan darah? Apa termasuk dalam pembatal puasa? Dan bolehkah mencicipi masakan saat puasa? Mencicipi masakan, dilepeh lagi, dimuntahkan lagi, tidak batal. Kalau dengan darah tadi tidak termasuk pembatal puasa. Kalau yang dimaksud darah itu cuma keluar terluka di tangan. Ustadz mau nanya, apakah sikat gigi di pagi hari di bulan Ramadan batalkan puasa? Yang dibolehkan bersiwak. Kalau pasta gigi baiknya dihindari saja. Namun kalau pakai tidak batal, namun baiknya dihindari. Wallahu alam, kita bahas nanti ba'da sholat zuhur sampai nanti jam 1 untuk sesi berikutnya. Demikian kita cukupkan dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.